Pada 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Mereka mengajukan 3 tuntutan utama. Yang pertama, bubarkan Lembaga Asisten Pribadi Presiden atau ASPRI, turunkan harga kebutuhan pokok, dan yang terakhir, pemberantasan korupsi. Namun, aksi yang semula damai ini berubah menjadi kerusuhan yang menyebabkan pembakaran ratusan kendaraan buatan Jepang, serta penjarahan gedung serta pertokoan. Peristiwa ini dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari atau Malari. Lantas, apakah penyebabnya? Sehari sebelumnya, pada 14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, tiba di Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soeharto. Pertemuan ini membahas investasi asing Jepang di Indonesia yang dianggap merugikan rakyat. Mahasiswa menolak kebijakan pro-investasi asing, terutama dari Jepang, yang dinilai hanya menguntungkan kaum elit dan mengabaikan hak rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dikritik karena tidak mempertimbangkan lingkungan dan hak asasi manusia. Ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, serta maraknya korupsi yang semakin memicu kemarahan mereka. Aksi demonstrasi dipimpin oleh Hariman Siregar dan ribuan mahasiswa lainnya. Mereka menolak investasi asing yang dianggap merugikan. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Orde Baru. Terutama terkait investasi asing dari Jepang, korupsi, kenaikan harga, dan keberadaan lembaga ASPRI. Demonstrasi direncanakan saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Awalnya, mahasiswa ingin menggelar aksi di bandara, namun gagal. Pada akhirnya, ribuan mahasiswa turun ke jalan, melintasi berbagai lokasi seperti Monas, kampus UI, Trisakti, Jalan Sudirman, dan Pasar Senen. Demonstrasi memanas saat mereka melewati kantor CSIS, dan situasi semakin tak terkendali hingga berujung pada bentrokan dan aksi anarkis. Ketegangan semakin meningkat ketika Ali Murtopo yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Bakin terlibat dalam situasi ini. Ia marah mendengar adanya demonstrasi dan bahkan sempat mengeluarkan pistol sebagai bentuk ancaman. Tanpa sepengetahuan para pemimpin demonstrasi, massa tak dikenal bergabung dan mulai melakukan aksi anarkis dan provokasi, termasuk pembakaran di Pasar Senen. Ribuan mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi damai kini berada dalam situasi yang tak terkendali. Hingga akhirnya pada siang hari, demonstrasi mulai berubah menjadi kerusuhan besar. Diduga kuat ada agen provokator yang menyusup ke dalam barisan demonstran dan memicu tindakan anarkis. Massa mulai melakukan pengerusakan dan pembakaran kendaraan, terutama mobil-mobil buatan Jepang yang dianggap sebagai simbol dominasi ekonomi asing, dan kantor perusahaan Astra yang merupakan importir mobil Toyota menjadi salah satu sasaran utama. Pasar Senen yang menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta saat itu juga mengalami kerusakan parah dan toko-toko dijarah dan dibakar oleh massa. Bahkan kerusuhan tidak hanya menyasar aset pribadi dan perusahaan, tetapi kendaraan milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Aparat keamanan termasuk militer diterjunkan untuk mengatasi kerusuhan. Meskipun ada laporan bahwa Jenderal Sumitro sempat berbicara dengan demonstran secara bersahabat, namun pasukan tetap diperintahkan untuk menembak di tempat para penjara. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Orde Baru, menandakan ketidakpuasan mendalam di masyarakat, serta menjadi awal dari tindakan represif pemerintah terhadap gerakan mahasiswa dan kebebasan berpendapat, sehingga Perdana Menteri Tanaka mempercepat kepulangannya dari Indonesia. Kerusuhan yang berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 15 dan 16 Januari 1974, menyebabkan aktivitas di pusat kota Jakarta terhenti, menelan 11 orang korban jiwa,
177 mengalami luka berat dan 120 luka ringan, sekitar 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak dibakar, sebanyak 144 bangunan dan satu pabrik mengalami kerusakan hebat. Dilaporkan juga 160 kg emas hilang akibat penjarahan, dan pemerintah merespons dengan menangkap 775 orang, termasuk Harriman Siregar, serta membredel beberapa media massa. Malapetaka 15 Januari 1974 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kerusuhan ini menimbulkan trauma, namun juga membuka mata banyak pihak terhadap ketidakadilan yang terjadi. Beberapa pihak meyakini bahwa peristiwa ini merupakan rekayasa politik untuk melemahkan gerakan mahasiswa. Apapun yang terjadi, Malari tetap menjadi pengingat bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan.